Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Berapa lama kita telat? 27 menit. Apa yang Anda lakukan ketika menunggu Ustadz? Oh, COD-an, gereningit teman. Terus apa lagi? Oh, enggak. Kemudian apa lagi? Belajar, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Semoga menunggu yang Anda lakukan tidak sia-sia, karena kita sedang menunggu hal yang baik. Lafaz takbiratul ihram yang benar kita coba baca mulai halaman 74. Bagi yang punya buku silahkan dibuka mulai halaman 74. Lafaz takbir yang benar menurut jumhur ulama adalah kalimat Allahu Akbar, dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Tidak boleh diganti dengan Allahu A'zam atau Allahu Karim atau Subhanallah atau yang lainnya. Berbeda dengan Hanafiyah. Kalau menurut Hanafiyah, kalimat zikir apapun yang mengandung pengagungan kepada Allah boleh dijadikan sebagai kalimat pembuka salat. Jadi kalau salat dalam mazhab Hanafiyah, Alhamdulillah, ini sah. Dia takbiratul ihram baca apa? Alhamdulillah. Atau dia baca Allahu A'zam, Subhanallah, itu sah. Karena tidak disyaratkan harus kalimat Allahu Akbar. Dan pendapat Hanafiyah ini jelas pendapat yang lemah, pendapat yang menyimpang. Karena semua takbir yang dilakukan oleh Nabi SAW itu kalimatnya Allahu Akbar. Maka namanya takbir. Dan takbir itu kalimat Allahu Akbar. Maka kalau diganti yang lain, salatnya batal. Karena takbiratul ihram berarti tidak dilakukan. Al-Khattabi rahimahullah pernah menjelaskan tentang hadis yang menyebutkan orang yang salatnya salah, lalu diajari oleh Nabi SAW. Kata Al-Khattabi, wa fi qawlihi idza qumta ila salati fakabbir. Berkaitan dengan sabda Nabi SAW, kalau kamu sudah siap salat maka bertakbirlah. Dalilun ala anna ghairat takbiri la yasihhu bihi iftitahus salah. Merupakan dalil bahwa selain kalimat takbir tidak sah dijadikan sebagai pembuka salat. Karena kalau dibuka dengan selain kalimat takbir, maka berarti dia belum melaksanakan perintah Nabi SAW. Selanjutnya, ketika membaca takbiratul ihram wajib dilafalkan, tidak boleh hanya di hati. Sehingga orang yang melakukan takbiratul ihram sementara mulutnya diam saja, tidak mengucapkan apapun, maka takbirnya tidak sah, sehingga salatnya batal. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Yang terlihat di layar TV apa? Buku. Ya, buku. Nah, ada 3 hal yang perlu dibedakan. Ada 3 hal yang perlu dibedakan. 3 hal yang beda. 1, batin. 2, mengucapkan. 3, menyuarakan. Ada 3 ini ya. Kalau batin, dia diam,
tapi membaca. Seperti Anda membaca buku, mulutnya diam dan nyeken, mata ini nyeken buku yang kita baca. Itu namanya apa? Batin. Yang kedua mengucapkan. Kalau mengucapkan itu membaca, ada gerakan bibir dan lisan meskipun tidak bersuara. Di sini ada gerakan bibir dan lisan meskipun tidak bersuara. Itu namanya apa? Mengucapkan. Sehingga kalau tidak ada gerakan bibir dan lisan, maka tidak terhitung mengucapkan. Sekarang Anda bisa coba ya, kita lomba. Bibir tutup, ucapkan subhanallah. Bibirnya ditutup, ucapkan subhanallah. Bisa? Hah? Nggak bisa. Bibirnya ditutup, ucapkan Allahu Akbar. Bisa? Nggak bisa. Sehingga orang kalau mau membaca kalimat A, kalimat B, bibirnya harus dibuka. Ketika bibirnya ditutup, dia tidak bisa mengucapkan apapun. Maka orang yang salat, kalau Anda lihat bibirnya nutup, bilang salatmu batal. Karena dia pasti nggak baca. Membaca itu, mengucapkan itu, ada gerakan bibir, lisan meskipun tidak bersuara. Nah, yang ketiga adalah menyuarakan. Menyuarakan berarti ada bunyi, ada suara, walaupun pelan. Dalam bacaan Al-Quran, zikir, baik di dalam salat maupun di luar salat, wajib mengucapkan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la tasihhus salatu illa bin nutqi. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, la tasihhu as-salatu illa bin nutqi. Tidak sah salat kecuali dengan pengucapan. Artinya orang harus mengucapkan, tidak boleh cuman mingkem meneng batin, tidak bisa. Sehingga kalau ada orang misalnya dia membaca Al-Quran, apa pahala baca Al-Quran? Per huruf mendapatkan pahala berapa? 10. Sehingga kalau dia cuman buka mushaf seperti ini mushaf ya, terus di scan, gini tok, mukanya cuman lihat gini, liatin aja, dah baca Quran atau tidak? Tidak, dia tidak mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Termasuk juga ketika dia membaca terjemahan, maka dia tidak mendapatkan pahala per huruf, dapat pahala 10 kali, karena orangnya cuman mingkem meneng, tidak mengucapkan. Sehingga bacaan Al-Quran yang terhitung sebagai amal soleh per huruf, dia mendapatkan pahala 10. Itu jika terucap walau syi'na la rafa'nahu biha. Jadi ada gerakan bibir dan lisan. Walaupun tidak bersuara, Pak, walaupun tidak bersuara. Jadi Anda baca Quran cuman pelan sekali, sampai telinganya sendiri aja nggak dengar. Sah atau tidak? Sah. Sebagaimana kita sholat, kita umi-umi baca Fatihah, kita umi-umi baca doa ruku', doa sujud dan seterusnya, sah atau tidak? Sah. Meskipun tidak ada suaranya. Yang penting bibir dan lisan bergerak. Maka sekali lagi kalau ada orang yang sholat cuman mingkem, diem, mulutnya tertutup, maka nanti Anda bisa sampaikan sholatmu batal. Karena dia tidak membaca Fatihah, dia tidak membaca bacaan-bacaan yang lain yang menjadi rukun sholat seperti takbiratul ihram. Baik. Selanjutnya Ibnu Hubairah mengatakan,
Wattafaqu ala anna takbiratul ihrami min furudis salah. Ulama sepakat bahwa takbiratul ihram bagian dari rukun salat. Wa kadzalika ittafaqu ala annahu la tasihhus salatu illa binutqin. Demikian pula ulama sepakat salat tidak sah kecuali dengan an-nutqu. Illa binutqin maksudnya adalah nutqin itu membaca dengan gerakan bibir dan lisan tadi. Wa annahu la yakfi fihi mujarradun niyyah bil qalbi min ghairi nutqin bit takbir. Tidak cukup hanya sebatas niat dalam hati, tapi tidak ada pengucapan ketika mengucapkan takbir. Tidak ada gerakan bibir maupun lisan. Ini menyebabkan salatnya jadi batal. Sehingga di sini ulama sepakat harus dilafalkan. Dilafalkan artinya diucapkan. Hanya saja untuk imam dilafalkan dengan suara keras, sementara makmum dilafalkan dengan suara pelan. Ketika Nabi SAW sakit, beliau menjadi imam dengan posisi duduk, sementara Abu Bakar berada di samping Nabi SAW dan mengeraskan bacaan beliau SAW. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian tentang makna dan hikmah kalimat takbir. Kalimat takbir dipahami oleh para ulama sebagai kalimat pengagungan seorang hamba kepada Allah. Dalam kalimat itu kita mengucapkan Allah Maha Besar, menetapkan Dialah Maha Besar Zat-Nya. Dicatat ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Maha besar apanya? Satu, Maha Besar Zat-Nya. Jadi kalau kita melihat ada makhluk yang besar sekali, penciptanya jauh lebih besar daripada makhluknya. Penciptanya jauh lebih besar daripada makhluknya. Sehingga kalau kita melihat misalnya ke puncak gunung, lihat alam yang demikian luas, seperti besar sekali, kita kayak apa? Kecil. Sehingga kita terkagum-kagum dengan besarnya alam yang kita lihat. Maka kita perlu yakin bahwa yang menciptakan ini jauh lebih besar. Demikian pula ketika kita membaca hadis Nabi SAW tentang besarnya para malaikat. Jibril itu punya berapa sayap? Jibril punya berapa sayap? Punya 600 sayap. Satu sayap saddal ufuk. Kalau dibentangkan bumi ini gelap. Satu sayap ketika dibentangkan oleh Jibril untuk menutupi bumi, maka bumi ini gelap. Itu baru satu sayap Jibril. Kebayang enggak? Yang seperti itu jumlahnya 600. Maka bumi ini bagi Jibril kecil. Itu Jibril alaihissalam. Belum malaikat-malaikat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan bentuk fisik yang besar dan penciptanya maha besar. Yang kedua, makna maha besar adalah maha agung nama dan sifatnya. Maha agung nama dan sifatnya. Yang ketiga, maha tinggi kemuliaannya. Maka dia besar zatnya, dia agung nama dan sifatnya, dia tinggi kemuliaannya. Itulah yang perlu kita hadirkan saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang aku sembah adalah Zat yang maha besar, maha agung, maha tinggi, maha mulia. Dan tersucikan dari semua bentuk cacat. Dalam Hasyiah Ar-Raudul Murbi' dinyatakan, wa takbiruhu subhanahu jami'un li itsbati kulli kamalin lahu. Ketika kita membaca takbir, di situ mengandung makna menetapkan seluruh kesempurnaan untuk Allah.
menyucikan Allah dari seluruh kekurangan dan aib, dan mengesahkan Allah serta mengagungkannya. Dia zat yang maha besar, maha agung, sehingga tidak selayaknya hamba menyebut namanya tanpa memujinya. Karena itu kita mohon ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, berikan pujian dengan yang sopan. Jangan memuji Allah sambil bernyanyi, ya. Tapi pujian dengan pujian yang sopan. Ada orang memuji Allah dengan cara seperti ini. Allah, 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 Allah. Kalau cuman membaca Allah, 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 apakah ini memuji Allah? Pujian kepada Allah, pujian kepada Allah itu ada dua. Yang pertama adalah menyebutkan kelebihan dan kesempurnaannya. Kelebihan dan kesempurnaan. Misalnya kita membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Karim, Allahu Rahman, dan seterusnya. Yang kedua, menyucikan zatnya dan sifatnya dari segala kekurangan. Menyucikan zat dan sifatnya dari segala kekurangan. Misalnya kita mengucapkan Subhanallah, Taqaddasallah, Tabarakallah, itu semuanya adalah bentuk menyucikan Allah. Tapi kalau cuma nyebut nama Allah, 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 iki wong sambat, ya. Allah, ya Allah, iki wong sambat. Pujian itu kalau Anda iringi Allah apa? Allahu Karim, Allahu Akbar, Allahu Rahman, Alhamdulillah, atau menyucikan Allah, Subhanallah, Taqaddasallah, itulah pujian. Apalagi ada yang lebih parah lagi, ya. Ada orang yang menyingkat dengan hu. Pernah dengar enggak kayak gitu? Zikir sing paling bener hu. Ini zikir apa itu? Ini gesah manuk. Sehingga kalau pari wes ke mata, ada banyak burung yang datang. Orang gesah manuk hu. Subhanallah, seperti inikah zikir? Dan ini ajaran-ajaran menyimpang dalam agama kita. Sejak kapan nama Allah bisa disingkat dengan hu? Ada juga yang sangat tidak sopan, ya. Dalam setiap isapan rokok mengandung zikir hu. Kelepus karo hu. Itu bukan zikir, ini pelecehan. Sebab zikir itu seharusnya diiringi dengan pujian. Allahu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahim, Allahul Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa Rahman. Itulah pujian. Baik. Kalau misalnya, ya, ada orang namanya Pak Ijo. Ada nggak namanya Pak Ijo di sekitar kita? Nggak ada, ya. Terus ada orang nyebut nama Pak Ijo, Pak Ijo, Pak Ijo, Pak Ijo, Pak Ijo. Apakah itu sama dengan memuji Pak Ijo? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada penyebutan kesempurnaan atau menghilangkan kekurangan. Beda kalau seperti ini. Pak Ijo pinter, Pak Ijo pinter. Memuji nggak itu? Memuji. Baik. Ada orang misalnya namanya Juminten. Juminten. Sebut nama Juminten 100 kali. Apakah itu sama dengan memuji Juminten? Tidak. Beda kalau Juminten ditambahi Kenapa?
Juminten terus ditambahi juminten baik hati, juminten baik hati. Baru itu berisi pujian. Paham ya? Karena masih banyak orang yang punya pemahaman pujian kepada Allah dengan cara yang salah. Dia cuma menyebut Allah, 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 dan itu bukan pujian. Kalau kamu mau memuji, sebutlah nama Allah diiringi dengan menyebutkan sifat dan nama Allah yang sempurna. Allahur Rahman, Allahu Karim, dan seterusnya. Selanjutnya, hikmah mengapa kita diperintahkan untuk membaca takbir ketika mengawali salat, agar salat yang kita lakukan betul-betul diiringi dengan penuh ketawaduan, sehingga seorang hamba merenungkan keagungan Allah, zat yang saat itu dia sedang menghadap kepadanya, maka sang hamba lebih khudu dan tunduk kepadanya. Semua urusan aku tinggalkan, Allahu Akbar, untuk menghadap zat yang maha besar dari segalanya. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada perintah Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada ketetapan Allah, sehingga aku salat melupakan segala kegiatan duniawi yang lainnya. Dia terlalu mulia sehingga tidak selayaknya hamba mengalihkan perhatian kepada yang lainnya. Dia maha besar dibandingkan segala sesuatu, sehingga tidak selayaknya hamba mengingat-ingat selain Allah ketika dia sedang menghadap Allah. Seorang ulama pernah memberikan nasihat, "Lau alimal musalli mayyunaji." Andaikan orang yang salat itu tahu kepada siapa dia bermunajat, maltafata, maka dia tidak akan tolah-toleh, baik tolah-toleh badannya maupun tolah-toleh hatinya. Makanya kalau salat, pandangan mata ke arah mana? Ke arah mana? Merek sarung. Ke arah tempat sujud. Jangan ngoleksi merek sarung. Gajah bola, gajah guling, gajah duduk, jejer-jejer. Tapi fokus ke satu titik. Sebagai bentuk ketundukan sang hamba, aku sedang menghadap Allah, maka dia nggak berani pelirak-pelirik, baik matanya maupun hatinya, karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apakah takbiratul ihram harus bersamaan dengan niat? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, tidak harus. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Kasani, beliau mengatakan, "Inna taqdiman niyati ala tahrimah jaizun indana." Boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Idza lam yujad bainahuma amalun yaqta'u ahaduhuma 'anil akhar. Selama tidak ada kegiatan yang memutus antara niat dengan takbiratul ihram. Jadi sebelum mulai sholat kita niat dulu. Misalnya mau sholat duhur, pasang niat sholat duhur. Begitu mau takbiratul ihram, gosong, langsung melayu neng pawon, mateni kompor. Sudah? Terus dia balik lagi ke musola, tempat sholat. Mengulang niat enggak? Mengulang niat tidak? Kenapa? Karena tadi terjeda dengan apa? Kegiatan yang lain. Melayu ning pawon, mateni kompor, bar mateni kompor kepleset ibu. Kelambine teles dicuci dulu dan seterusnya. Jadinya dia terputus dengan banyak kegiatan. Dipahami ya? Jadi kalau sudah pasang niat lalu sesaat lagi takbiratul ihram, itu sah. Sehingga niat tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ibnu Qudamah juga menegaskan, qala ashabuna, para ulama mazhab kami mengatakan, yajuzu taqdimun niyyati ala takbiri bizamanil yasir. Boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram selama jedanya tidak lama. Jadi kalau cuman 2-3 detik begitu pasang niat langsung Allahu Akbar, bisa. Nah, yang menyebabkan kenapa orang itu terjangkiti penyakit was-was ketika takbiratul ihram, karena dia pada saat takbiratul ihram diyakini harus bareng dengan niat. Allah ora situ.
Allah. Pernah nggak lihat orang kayak gitu? Itu kena penyakit apa? Was-was. Sekali takbiratul ihram itu butuh mengulang berkali-kali. Berhasilnya di yang kesekian kali. Karena tadi anggapan bahasanya takbiratul ihram harus bersamaan dengan niat. Sehingga saat Allahu Akbar, dalam hatinya dia ngomong sholat duhur, nawaitu sholat duhur, atau usolli fardhu duhri sambil Allahu Akbar. Nah, fokus itu susah. Ini fokus ucapan takbir, lisan fokus ucapan takbir, hatinya fokus niat. Susah. Akhirnya jadi penyakit was-was yang terjadi di sebagian orang. Sehingga kadang sampai 5-6 kali baru berhasil. Saya kalau lihat orang seperti ini bayangin, ini orang kalau jadi imam Jumatan kayak apa? Allah makmumnya bingung. Tadi wis takbir kali takbir meneh. Karena dia berkali-kali takbirnya gagal. Menurut keyakinan dia. Walhamdulillah bagi mereka yang tidak punya penyakit was-was, takbiratul ihram cukup sekali dan langsung jadi. Allahu Akbar sekali, langsung jadi. Tidak harus mengulang-ulang. Berikutnya kesalahan pengucapan takbiratul ihram. Mengenai kesalahan pengucapan takbiratul ihram ini banyak ragam. Coba kita lihat teks takbiratul ihram. Yang benar kalimatnya gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang panjang itu hanya di sini. Allahu Akbar. Sementara ini pendek semuanya. Akbar. Allahu Akbar. Baik. Sehingga kesalahan yang terjadi, pertama, A-nya panjang. Allahu Akbar. Kalau A-nya panjang, maka artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Malah jadi ragu. Mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? Itu kalau A-nya dia panjangkan. Allahu Akbar. Salah atau benar? Salah. Anda lihat ayat ini. Allahu khairun amma yushrikun. Kata Allah, A-nya dipanjangkan, itu ada dalam Al-Quran. Di surat An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu, A-nya panjang. Allahu khairun amma yushrikun. Allahu artinya apa? Apakah Allah khairun lebih baik amma yushrikun ataukah Tuhan yang mereka sekutukan itu? Sehingga di sini konteksnya Allah bertanya, apakah Allah yang lebih baik ataukah Tuhan yang kalian sekutukan itu? Maka kalau orang takbir bacanya Allahu Akbar, ini takbiratul ihram yang salah. Karena salah maka bisa batal sholatnya. Itu malah mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? Kowe ragu? Enggak. Lah kok bertanya kayak gitu? Ya. Yang kedua, A-nya di akbar dibaca panjang. Allahu Akbar. Ini juga sama artinya ya. Apakah Allah Maha Besar? Ini juga salah dalam mengucapan takbir. Nah, yang lebih parah yang terakhir ini. Bar dibaca panjang. Allahu Akbar. Akbar yang tulisannya seperti ini ya. Akbar ini artinya beduk. Artinya beduk. Allahu Akbar. Berarti dia mengatakan apa?
Allah adalah beduk. Maha suci Allah dari kalimat ini. Sering sekali kita dengerin ini. Coba, mungkin Anda pernah mendengarkan kalimat ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Di mana itu? Di Klaten. Ya, saya itu banyak masjid yang kayak gitu. Di lapangan-lapangan ketika sholat, di masjid ketika sholat Id, mereka takbiran, tapi dengan lafaz takbir yang salah. Terus gimana itu Pak? Ya mereka dilatih, dikandani. Nggak boleh kayak gitu. Takbiran kok dilarang? Bukan ngelarang takbiran, awakmu iki ngerusak makna. Seharusnya tak kandani, baca yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi barnya gimana? Satu harokat saja, jangan dua harokat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peng kalian apa peng tiga Pak Ustad? Nek sampean sholat ning lapangan peng loro, nek sholat ning masjid peng telu. Leres boten? Boleh dua, boleh tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Baleni mana? La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Barnya jangan panjang. Karena ini sudah menjadi lagu ketika takbiran pada saat lebaran, akhirnya susah untuk dilakukan perubahan. Pokoknya kudu koyo ngene. Nah, lagune koyo ngono kok. Lagune sing kudu diganti ya. Jadi jangan sampai kita salah membaca takbir yang maknanya justru malah makna kekufuran. Kalimat Allah beduk ini kan pripun artinya? Salah besar nggih? Wah, ini salah besar. Nyuwun tulung Pak Takmir, takmir masjid di Klaten Raya dan sekitarnya. Kalau membaca takbiran silahkan diperbanyak, tapi jangan sampai salah ketika orang membaca Allahu Akbar. Adzan juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah nggak ini? Kenapa? Barnya panjang. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafal takbir menyebabkan kesalahan arti. Dan semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Yang satu mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? Sehingga kalimat itu justru meragukan kebesaran Allah. Yang satunya mengatakan Allah adalah beduk. Ini menyebut Allah dengan kalimat yang tidak sopan. Walaupun dalam kondisi ketika dia tidak tahu, jika dia tidak tahu tidak sampai berdosa, namun kita yang tahu harus memberitahu. Sehingga tolong dikandani ya, tonggo-tonggone masjid-masjid di sekitar, terutama adik-adik yang kadang ikut takbiran ketika lebaran. Itu kan sing penting nyekel mikrofon, kemudian seru takbir sak kenceng-kencengi. Dan lafalnya kadang salah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai berkaitan dengan kesalahan masalah takbir. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fikih bersedekap ketika sholat. Kapan ini? Setelah Syawal insyaallah. Nggih. Hah? Puasa libur. Saya libur saya. Nanti ustadz yang lain mungkin nggak libur. Baik,
tugas. Kasih tugas ya. Tugasnya adalah sebentar lagi kita mau Ramadan, maka kami sarankan sebagaimana sunnah ketika Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Tugasnya menghatamkan Quran minimal 3 kali. Sanggup? Boleh angkat tangan yang sebelumnya sudah pernah khatam sekali sebulan. Banyak ya? Baik. Besok ditambahi sekali lagi. Nah, yang khatam 2 kali ada. Besok tambah sekali lagi jadi 3. Yang khatam 3 kali. Besok jadi 4 kali. Jadi Ramadan besok khatam Ramadan kemarin berapa kali plus 1. Sanggup? Insyaallah. Terus nanti kalau qiyamul lail boleh bawa HP ketika sholat, lalu sambil membaca mushaf begini ya, sehingga sedekap baca gini. Kalau nggak kuat ngadeg lama Pak, sholat sunnah sambil duduk boleh ndak? Boleh. Sehingga qiyamul lail jenengan nggak kuat ngadeg lama, nggak kuat berdiri lama, nanti takbiratul ihramnya berdiri. Takbiratul ihram berdiri, baca Fatihah berdiri, kemudian baca surat. Kalau mau lama, saya mau baca 100 ayat. Nabi SAW pernah membaca 1 rakaat berapa? 100 ayat. Silahkan duduk. Ya? Duduk, nanti kalau sudah dapat kira-kira 90 ayat, berdiri. Lalu lanjutkan 10 ayat sisanya. Kemudian setelah genap 100 ayat, rukuk. Nah, berarti rukuk dalam posisi berdiri. Karena tadi di awal berdiri, terus duduk, menjelang rukuk berdiri lagi, bacaan diputus, terus rukuk sambil berdiri, sebagaimana sholat pada umumnya. Sakit insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti jadi hiburan dan kegiatan Bapak Ibu sekalian sepanjang bulan Ramadan. Kita berlomba-lomba memperbanyak baca Quran sambil sholat dengan mempraktekkan apa yang tadi kita sudah pelajari dari buku tafsir sholat. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bahwa ketika berdoa dalam sujud salat tidak boleh menggunakan doa yang diawali Rabbana, hanya boleh berdoa yang diawali dengan kalimat Allahumma? Mohon penjelasannya. Yang dilarang dalam sujud adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Lalu beliau menjelaskan, fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabbak. Kalau kalian sedang rukuk, perbanyaklah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu dengan kalimat apa? Subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujudu fa'akthiru fihi du'a. Adapun sujud, perbanyaklah berdoa. Faqaminun ayyustajabu lakum, karena berpeluang besar doa itu akan diijabahi.
Sehingga dilarang oleh Nabi SAW ketika rukuk dan sujud untuk membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kalau sujud dilarang untuk membaca Al-Quran, bolehkah berdoa dalam sujud dengan doa dalam Al-Quran? Sebutkan contoh doa dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Ada banyak sekali doa dalam Al-Quran. Boleh nggak Pak itu dibaca ketika sujud? Boleh, karena niatnya doa bukan baca Al-Quran. Sehingga niatnya orang ini berdoa, bukan membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Yang namanya amal itu tergantung dari niat. Oleh karena itu, jika niatnya dia adalah berdoa, maka diperbolehkan doa apapun, termasuk doa yang diambil dari Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, kalau laki-laki yang sudah menikah sering mimpi basah, apakah itu wajar atau karena gangguan jin? Ketika suami Anda mimpi basah, tolong jangan dimarahi. Bapak kok keramas, orang ngopo-ngopo kok keramas, sampai ndelik-ndelik liar keramas. Keramasan yang masjid. Salahnya apa ketika orang mimpi basah? Dia enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena mimpi itu di luar kendali manusia. Sehingga ketika seseorang mengalami mimpi basah atau mimpi kering atau mimpi apalagi, semua itu di luar kendali manusia. Karena di luar kendali manusia, maka perbuatan orang yang tidur tidak diperhitungkan. Amal soleh orang yang tidur tidak diperhitungkan. Aku mimpi apa? Sedekah. Nah, ngimpi sedekah dapat pahala enggak? Ayo mau mimpi. Ya. Aku mimpi tawaf ning Ka'bah. Dapat pahala enggak? Tidak. Karena cuman mimpi. Demikian pula mimpi tapi yang dia lakukan maksiat, mungkin hubungan badan. Dan ketika hubungan badan bukan dengan istrinya misalnya. Seperti yang belum nikah. Anak yang belum nikah, dia bermimpi di usia remaja, dia bermimpi, tapi ya tentu saja karena dia belum nikah, yang terjadi adalah sesuatu yang membangkitkan syahwatnya sampai keluar mani. Dosa atau tidak? Tidak. Nah, karena dia tidak berdosa, maka tidak ada sisi salahnya. Tapi kalau itu terlalu sering, bisa jadi itu gangguan setan. Sehingga mungkin dia perlu memastikan apa yang sering dia lihat ketika mimpi. Berulang Pak seperti ini, mungkin itu gangguan setan. Kalau sudah itu gangguan jin atau setan, segera dinormalkan dengan cara diruqyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah hijrah dari riba, walaupun urusan dengan bank belum selesai. Tambah ketipu teman yang itu duit bukan milik saya, ada duit orang lain. Kalau pengabulan doa ada 3. Yang pertama diberikan langsung, yang kedua dihindarkan dari bahaya, yang ketiga disimpan di akhirat. Terus sampai mati saya belum bisa melunasi utang karena teman saya belum mengembalikan uang saya. Bagaimana Ustadz? Teman yang bawa uang itu dulu pernah menerima amanah dari saya tentang siapa yang saya utangi. Baik. Kalau memang Anda sudah tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa untuk membayar utang sampai mati, maka jika selama masih punya niat baik, sampaikan kepada yang bersangkutan ya, saya sudah gak punya apa-apa dan saya sudah lemah, gak bisa kerja, sakit-sakitan, minta kerelaan. Kalau dia tetap gak ridho, maka orang ini boleh minta ke lembaga zakat.
bisa nggak saya dibantu untuk menutupi utang saya? Karena saya sudah nggak punya apa-apa. Nah, orang yang punya utang termasuk di antara orang yang berhak dapat zakat. Namanya apa? Ghorimin. Sehingga lembaga zakat kalau ini valid, dia jika punya zakat harus disalurkan ke situ. Ghorimin punya hak untuk menerimanya. Bahkan termasuk begini ya, kalau ada orang yang sudah mati, dia punya utang dan tidak ada warisan yang bisa dipakai untuk membayar utangnya, maka utang mayit bisa ditutupi pakai zakat. Sehingga mayit-mayit yang punya utang belum lunas, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai alat untuk menutupi utang, maka lembaga-lembaga sosial bisa mengupayakan untuk menutupi utang mayit melalui zakat. Wallahu a'lam. Apakah ikan lele haram? Karena ada yang mengatakan haram, hidupnya di tempat yang kotor. Bebek sama lele kotor mana? Bebek. Apa hukum bebek? Namanya binatang, tentu makanannya beragam. Cuman begini, kalau ada binatang yang kelihatan, kita pernah melihat dia makan yang terlarang, makan kotoran atau makan bangkai, maka status binatang ini menjadi jallalah. Jallalah itu apa sih Pak? Binatang yang makan ajillah. Ajillah itu apa? Kotoran, bangkai, kotoran manusia dan seterusnya. Sehingga binatang seperti ini karena dia makan kotoran, maka nanti kalau mau dikonsumsi dikarantina. Berapa lama Pak? Kira-kira sampai pengaruh kotorannya hilang. Sehingga dia dikarantina, dikasih makanan-makanan yang baik, dedaunan, pelet dan seterusnya. Sampai pengaruh makanan itu hilang. Bisa 3 hari 4 hari. Ibnu Umar itu pernah punya ayam, ayamnya makan bangkai. Lalu oleh Ibnu Umar ketika sebelum disembelih dikarantina dulu selama 3 hari. Baru setelah itu disembelih. Oleh karena itu bagi yang merawat lele tapi ditaruh di septic tank, berarti lele ini makan apa? Kotoran manusia. Terus nanti gimana Pak kalau dipanen? Kalau dipanen mungkin yang punya nggak doyan. Akhirnya dikasihkan ke mana? Tetangganya. Makanya tolong diwaspadai kalau ada tetangga ngasih lele. Iki mesti orangnya dhewe ra doyan iki. Makane dikekno tanggane. Sebab dia tahu sejarahnya. Wah, iki dari mulai bayi sampai gede ditaruh di septic tank. Boleh enggak dimakan manusia? Boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya dikarantina. Jadi dibiarkan dulu dikasih makan yang baik-baik sampai kurang lebih 3 atau 4 hari, 5 hari. Bila perlu lebih dari itu, nanti baru boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kondisi dunia dan berita yang sedang viral di mana ada ritual menyembah setan seperti memperkosa wanita, makan daging anak-anak dan seterusnya. Ya, itu pelanggaran-pelanggaran yang dari dulu itu terjadi, bukan hal yang baru. Dari dulu itu terjadi, bukan hal yang baru. Sehingga kalau ada manusia seperti binatang, dia jahat seperti binatang, itu dari dulu sudah banyak terjadi. Di zaman jahiliyah ada yang mengubur anaknya hidup-hidup. Sekarang ada yang makan hati anak kecil itu disembelih, diambil hatinya, dijadikan sop hati anak, atau makan otak manusia, atau yang lainnya. Kejahatan-kejahatan manusia demikian parah, dan itulah fenomena kehidupan. Maka saya sarankan kalau kita tidak terlalu punya kepentingan, sebaiknya berita seperti ini buat berlalu saja.
Artinya jangan jadikan berita berulang. Berita berulang itu gimana Pak? Update, saya pengen tahu update perkembangannya ada apa, update lagi. Nanti hatinya jadi penuh ketakutan. Aku nesu ya Pak, getem arep ngopo coba. Saya pengen ngantemi wonge, ngantemi di mana orangnya. Apalagi orangnya sudah mati. Sudah, sekarang berikutnya fokus dengan apa yang bermanfaat bagi hidup kita masing-masing. Silakan memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan berdoa semoga diri kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah dari pengaruh orang-orang jahat. Saya menderita anxiety sudah lama. Bisikan-bisikan yang pernah dihasut oleh adalah tentang tanda-tanda kiamat besar. Seakan kiamat benar-benar akan terjadi. Hal itu membuat saya tidak produktif di masa lalu. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik, berusaha untuk berprasangka baik. Baik, alhamdulillah. Karena ada juga dai yang senengane meden-medeni. Mungkin Anda sudah pernah tahu ya. Besok tanggal 12 bulan 12 jam 12 tahun 2012 akan terjadi Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. 12 kan Harbolnas kan? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 bumi akan mengakhiri masanya, hancur semuanya. Laut Jawa atau Pulau Jawa akan terbelah sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Joyoboyo ini sekolah ning ndi Mas? SD ini ning ndi to Mas? Joyoboyo iki Mas. Subhanallah. Nah, ini semuanya adalah gedabrus, omong kosong, dan dia mendahului ketetapan takdir Allah, karena tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat. Maka orang seperti ini jangan digubris, dia dukun menyamar ustadz yang suka meramal, tapi dia menyamar sebagaimana layaknya ustadz. Jangan digubris, jangan didengar orang seperti ini. Alhamdulillah, kalaupun kita mau belajar tentang masalah tanda akhir zaman, silakan buka, baca buku-buku para ulama Ahlussunnah, dan sudah banyak yang diterjemahkan tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam dalil. Dan itu tujuannya bukan untuk meden-medeni ya, tapi untuk meyakinkan kita bahwa nanti akan ada peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C. Besok akan ada Dajjal, percaya enggak? Percaya. Besok akan ada Ya'juj dan Ma'juj, jenengan percaya mboten? Percaya. Wajib percaya. Karena itu bagian dari mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang meminjam uang kas masjid. Di kemudian hari masjid mengadakan suatu kajian dan orang tersebut ditunjuk untuk memiliki keperluan yang dibutuhkan. Kemudian orang tersebut menggunakan uang yang hutang tadi untuk membelikan barang-barang yang dibutuhkan. Ya, berarti kan dia kembalikan ya. Dia mengembalikan utangnya dengan membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh masjid. Insya Allah itu sudah bisa melunasi utangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was? Setiap mau takbir saya harus menunggu lama baru bisa mulai takbir untuk sholat. Dan saat sholat susah fokus, pikiran kemana-mana. Dan dalam aktivitas sehari-hari juga susah fokus, pikirannya selalu kebayang kemana-mana. Apakah ini termasuk gangguan? Ini gangguan perasaan. Sehingga sebenarnya dia sendiri yang masalah. Tapi setan tahu celah ini, maka dia pun dibuat selalu nggak fokus kayak gitu. Nah, terus gimana Pak? Saya kalau mau sholat tuh meneng dhisik suwe, sampean suwe iki ngopo? Kosek to. Kosek apa kok kosek? Gendang takbir. Kosek to. Kosang. Selak ngentut lho kuwi engko. Nah, karena saking lamanya akhirnya dia malah diganggu oleh setan. Kalau sudah wudu sudah. Terus aurat tertutup, madhep kiblat,
rampung, semua persiapan sholat beres, segera takbir, gendang takbir, kosek, takbir. Nah itu perlu dipaksa. Orang seperti ini perlu dipaksa. Begitu sudah siap, langsung takbir. Tapi Pak, nggak usah pakai tapi. Rasa digubris. Kalau ada bisikan-bisikan yang lain, gimana? Ra usah digubris. Nek jenengan gubris tambah gede. Tapi kalau tidak digubris hilang. Pengaruh was-was tadi akan hilang kalau tidak digubris. Kata kunci menghilangkan was-was adalah tidak digubris. Tapi jangan-jangan enggak usah tapi. Disuruh tidak digubris tanpa tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika sholat tarawih apakah setiap takbiratul ihram membaca iftitah? Jawabannya iya. Karena doa iftitah itu dibaca setiap selesai takbiratul ihram. Namun afwan, bagaimana kalau terjeda sebentar-sebentar, 2 rakaat takbiratul ihram lagi, 2 rakaat takbiratul ihram lagi. Maka cukup di depan saja. Nabi SAW membaca doa iftitah ketika sholat, dan dohirnya itu beliau baca di bagian awal saja. Wallahu a'lam. Pada sholat jamak, jika antara sholat pertama dan kedua ngobrol dulu sebentar, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena sebatas ngobrol sebentar itu tidak memutus menjamak 2 sholat. Sebab menjamak sholat itu bukan menggabungkan gerakan, tapi menggabungkan 2 waktu sholat. Ini keterangan dari Syekhul Islam ya. Menjamak sholat itu bukan menggabungkan gerakan 2 sholat, tapi menggabungkan 2 waktu sholat. Kalau menggabungkan gerakan, begitu selesai sholat pertama langsung nyambung sholat kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada saat umroh, kaos kaki saya diketawakan orang-orang Arab karena model jempolnya terpisah. Saat itu saya membawa double, saya kasih tidak mau. Bagaimana hukumnya dengan kaos kaki jempol terpisah? Kalau Anda melihat orang Arab seperti ini, kok jempolnya terpisah, kasih tahu dia, jariku jempol semua. Abo kabeh. Enggak usah digubris. Enggak usah digubris. Dan tidak semua yang ada di sana itu orang Arab. Bisa jadi yang menertawakan wong India, wong Pakistan, atau orang Turki, tidak tahu. Jadi kaos kaki jempol terpisah boleh enggak? Boleh. Tidak masalah. Mau jempol terpisah, mau jempol menyatu. Ada yang kaos kaki 5 jari? Ada? Ada? Enggak ada? Kalau sarung tangan 5 jari ada ya. Kaos kaki 5 jari ada? Ada. Coba besok pas umroh dipakai. Nggak ngarape kan guyu terpingkal-pingkal. Iya. Jika niat diucapkan setelah takbir, boleh tidak dalam hati. Misalnya niat sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah subuh, sholatnya sah atau tidak? Niat itu sebelum kegiatan ibadah, bukan pasca berlangsungnya ibadah. Sehingga nek wis kadung ya tidak bisa diubah. Misalnya nggih, jenengan masuk masjid, niat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, niat tahiyatul masjid. Terus keingat, loh ini kan sebelum subuh, sementara waktunya sudah pendek, tinggal 3 menit komat. Wah, eman nih, tidak sempat tahiyatul masjid.
maka boleh nggak Pak switch niat? Niatnya di switch, dipindah, sehingga yang awalnya tahiyatul masjid saya ganti qobliyah subuh. Nggak bisa. Ini nggak boleh. Demikian keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Karena niat sholat itu harus utuh dari awal. Sehingga kalau jenengan switch, berarti kan ada takbiratul ihram yang tidak kena niat. Saat takbiratul ihram tadi tidak kena niat qobliyah subuh. Nah, terus solusinya pripun? Batal sena, terus ngulangi lagi niat tahiyatul masjid, qobliyah subuh, terus takbir Allahu Akbar. Ya, tapi jangan terlalu sering-sering seperti ini, karena ini jadi peluang was-was setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana adab ketika berdoa? Apakah boleh mengangkat tangan sambil melihat ke atas? Mohon doanya agar bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Nah, pada asalnya kiblat doa itu sama dengan kiblat ibadah. Saya ulangi ya. Pada asalnya kiblat doa itu sama dengan apa? Kiblat ibadah. Meskipun orang boleh berdoa dengan menghadap ke arah manapun tanpa menghadap kiblat. Madhab ngalor, madhab ngidul, madhab bebas. Boleh nggak Pak doa sambil menghadap ke atas? Nah, wong turu kan berdoa. Orang tidur berdoa nggak? Apa doanya? Allahumma, apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada nggak doa yang lain? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ada doa yang lain? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ini doa yang bagus dari sahabat Al-Barra bin Azib. Sehingga orang berdoa sambil telentang, otomatis menghadapnya kemana? Ke atas ketika sebelum tidur. Nanti kalau miring kanan Pak, ya dia berarti doanya miring, menghadap ke arah miring kanan. Dan miring kanan itu tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus menghadap kiblat. Artinya orang boleh miring kanan madhab ngidul, miring kanan madhab ngetan, miring kanan madhab ngalor, tergantung posisi kasur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang sedang bergejolak harga emas antam. Rame-rame ingin menabung dengan invest emas. Tapi barang di toko terbatas, harus inden dulu. Hari ini dibayar lunas, fisiknya nunggu 3 pekan. Jangan ikut-ikutan. Ini riba ya. Karena emas dengan uang wajib tunai. Jadi kenapa emas mahal? Karena banyak orang yang beli. Ya sama seperti beras lagi gagal panen, sementara banyak orang yang beli, akhirnya regane munda, gitu kan? Karena MBG ayam naik, ayam ya naik, tahu tempe ikut naik, ya karena dipakai MBG tadi, disedot oleh MBG, sehingga pada naik. Baik, dalam situasi ini terus gimana Pak? Ya emas untuk saat ini naik, tapi tidak selamanya naik. Ketika orang sekarang sedang ketakutan, dulu nyimpen harta itu pakai duit, sekarang nyimpen harta pakai emas. Tapi alhamdulillah emas naik, inflasi tidak naik. Emas naik, gorengan tidak naik. Harga gorengan berapa? Tetap podo toh nggih. Emasnya kan 3 juta, gorengannya jadi 3.000 enggak? Tidak. Emas naik, getuk tetap tidak naik. Getuk pinten getuk? 1000. Jadi keberadaan emas naik ini tidak membuat inflasi untuk barang yang lain. Alhamdulillah. Maka tidak harus ikut kejar-kejaran emas nggih. Sehingga aku kok randuwe, kemarin kok nyesel ya ora tuku emas. Enggak usah nyesel.
Emas naik tidak menambah jatah rizki bagi yang punya emas. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ini masih banyak beberapa pertanyaan soal masalah muamalah. Mana lagi? Ini terlepas dari rasa buruk sangka, bolehkah kami sebagai jamaah ingin mengetahui laporan infak dan penggunaannya? Ya, kalau Anda ikut berinfak boleh ya. Wes ramelu infak rewel. Sehingga saya pengen tahu infak saya disalurkan kemana, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjelang menjelang bulan puasa, pahalanya lebih besar ikut kajian apa di rumah baca Quran? Selama Ramadan kami sarankan jangan banyak keluar rumah, karena ini bisa menghilangkan pahala puasa. Baik, alhamdulillah, cukup ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.